Oke, halo semuanya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang nilai polinomial ya. Nah, jadi kita mulai saja apa dan bagaimana sih cara mencari nilai polinomial. Nah, di sini saya awali dengan memberikan gambar balok ini dulu ya. Di mana suatu balok misalkan diketahui panjang balok ini 5 cm lebih dari lebar. Nah, artinya 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jadi kalau kita mau buat persamaannya, itu kan jadinya P sama dengan 5 tambah L. Nah, lalu misalkan tinggi balok 2 kali lebarnya. Nah, ini tingginya ya, misalkan ini adalah 2L. Nah, maka dapat ditulis T sama dengan 2L. Lalu ini P5 tambah L. Nah, di sini ya, P-nya 5 ditambah L. Nah, lalu di sini maka persamaan volumenya adalah volume, ini kan volume balok, P kali L kali T. Oh ya, di sini L ya. Nah, karena di sini panjang, lebar, dan tinggi semuanya dalam bentuk L, maka volume balok ini akan kita dapatkan juga dalam bentuk L ya, variabelnya L di sini. Jadi nanti volumenya akan bergantung dari berapa panjang lebarnya. Nah, kalau kita lanjutin nih, buat persamaan volume baloknya, jadinya panjang itu 5 ditambah L, seperti itu, dikali lebar, dikali tinggi. Nah, dikali 2L. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana mendapatkan polinomial yang merupakan volume dari balok. Nah, jadi di sini 5 tambah L, kita kalikan saja L dengan 2L ya. Jadinya 2L pangkat 2. Nah, lalu kita lanjutin deh nih. 5 dikali 2L pangkat 2 jadinya 10 L pangkat 2. Ditambah L dikali 2L pangkat 2, 2L pangkat 3. Nah, di sini kita tahu bahwa ini merupakan sebuah polinom juga ya, di mana derajatnya adalah berderajat 3. Nah, jadi kita bisa buat ini V karena variabelnya L. Nah, VL. Kita buat pangkat tertingginya di depan. Nah, gitu. Oke, lalu apa hubungannya dengan nilai polinomial? Jadi gini, jadi ketika kita ingin mencari volume balok ini, ya kita ingin mencari volume balok ini, volumenya berapa sih saat L-nya sama dengan misalkan 5. Nah, itu artinya kita mencari nilai polinom V saat L-nya 5. Nah, bagaimana cara mencari nilai polinomnya? Itu tinggal caranya dengan cara apa? Umumnya adalah dengan cara substitusi saja variabelnya dengan angka yang diminta pada soal misalkan. Jadi karena di sini diminta nilai polinom V saat L-nya 5, jadi kita tinggal ganti aja deh, tinggal ganti saja L-nya dengan angka 5. Jadi setiap ketemu L gantilah atau substitusi dengan angka 5. Jadinya kalau 2L pangkat 3, ya jadinya 2 kali 5 pangkat 3, seperti itu. Ditambah 10 kali L pangkat 2, jadinya 10 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau ini dilanjutin jadinya berapa? Cukup gede ya. 5 pangkat 3 itu berapa? 125. Nah, ditambah 10 kali 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Nah, seperti itu. Ini kalau dilanjutin, jadinya 2 dikali 125 adalah 250 gitu ya. Ditambah 25 dikali 10, juga sama ini, 250. Nah, sehingga kita dapat deh nilai dari V5 sama dengan 500. Nah, seperti ini. Jadi, bagaimana cara mencari nilai polinom? Biasanya dengan cara substitusi aja. Nah, jadi kalau kalian melihat bentuk seperti ini, V5 sama dengan 500, itu artinya nilai polinom V saat variabelnya 5, mungkin bisa L, bisa X, nanti tergantung variabelnya, itu adalah 500, seperti itu. Nah, lalu di sini ada dua cara ya untuk menentukan nilai untuk menentukan nilai polinomial. Jika sebelumnya kita menggunakan cara substitusi, ya dengan mengganti PX-nya aja, nanti lagi satu ada nih dengan cara Horner ya. Nah, tapi dengan cara Horner ini eh, biasanya itu lebih bermanfaat ketika digunakan untuk mencari pembagian polinomial ya, yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi di sini kita mendapatkan dasarnya dulu, sehingga nanti saat pembagian polinom nggak kaget dengan cara Horner seperti itu. Nah, gimana perbedaannya? Gini, misalkan nih, di sini udah ada PX sama dengan sekian, sekian, sekian.
tentukan nilai polinom Px ketika atau saat X-nya sama dengan 2. Jadi misalnya yang pertama kita pengen mencari nilai Px dengan cara substitusi ya. Oke, yang pertama dengan substitusi. Nah, jadi karena diminta nilai P saat X-nya 2, kita tinggal mencari nilai dari P2 seperti itu. Nah, jadi P2 jadinya adalah tinggal diganti ya. 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 7 kali 2 dikurang 5. Nah, seperti itu. Kalau dilanjutin 2 pangkat 3 berapa? 8, betul. Ini berapa? 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2 8 dikurang 14 dikurang 5. Nah, ini kalau dilanjutin berapa ya? 8 tambah 8, 16. 16 kurang 14 itu 2. Lalu 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Nah, sehingga dengan cara substitusi sudah kita dapatkan nilai dari P2 sama dengan negatif 3. Nah, lalu bagaimana dengan cara Horner? Nah, kalau dengan cara Horner, ya, mungkin kalian melihat akan sedikit repot ya. Karena apa? Karena kita akan menuliskan dulu nih koefisien-koefisien dari pangkat tertingginya. Nah, maksudnya gimana? Gini, kita lihat ini. Px-nya itu berderajat 3, sehingga pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Nah, jadi dia adalah x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan konstanta, atau x pangkat 0. Jadi kita tulis dulu nih, koefisien pangkat tertingginya. Kita tulis dulu nih, koefisiennya, mulai dari pangkat tertinggi. Pertama, x pangkat 3. Nah, di sini koefisiennya adalah 1, ya. Nah, berarti 1, lalu 2x kuadrat, koefisiennya berapa? 2, min 7x, koefisiennya min 7, dan negatif 5, itu konstanta ya, atau x pangkat 0. Nah, jadi setelah kita menuliskan koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi, berikutnya kita buat bagannya. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya, karena diminta nilai polinom saat x sama dengan 2, di sini kita buat x sama dengan 2. Nah, seperti itu. Sekarang perhatikan caranya. Yang pertama, koefisien yang paling depan itu kita turunin dulu nih, turun, seret. Nah, gitu, turun. Jadi di sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Berikutnya, 1 ini kita kalikan dengan 2. Nah, 1 kali 2 kan 2 tuh. Lalu 2-nya tuh taruh di sebelah ini. Nah, di sebelah bintang ini ya, taruh 2 di sini. Berikutnya diapain? Berikutnya kita adalah menjumlahkan. 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, setelah dapat 4 dari menjumlahkan ini, kita kali deh dengan 2 lagi. Kita ulangi prosesnya. 4 kali 2 berapa? 8. 8 terus di mana? Tulis di sampingnya, di samping ini. Nah, tambahin lagi deh. Negatif 7 tambah 8 itu berapa? Ya, 1. 1 dikali 2, nah 2 ya. Tulis hasilnya di mana? Di sampingnya lagi. Lalu negatif 5 tambah 2 adalah 3. Nah, nanti yang terakhir ini adalah nilai dari P2. Seperti itu. Jadi nanti, ini negatif 3 ya. Nah, jadi nanti nilainya ini akan sama. Dan akan selalu sama ya. Yang penting kita benar saja menghitungnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin menurut kalian ini, wah terlalu ribet sih ini caranya. Nggak boleh dengan cara substitusi saja? Ya tentu sangat boleh ya. Kalau mencari nilai polinom saja ya gunakan cara substitusi. Tapi untuk apa belajar Horner? Ini untuk dasar aja. Untuk pertemuan berikutnya atau untuk materi berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oh iya, ini saya ingin memberikan tambahan ya, sedikit tambahan mengenai cara Horner. Nah, gini soalnya. Diketahui Px, x pangkat 5 tambah 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Tentukan nilai polinom Px saat x sama dengan 1. Nah, sebelumnya kan saya bilang, tulislah koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi. Di sini kita lihat pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Tentu akan kalian mulai dari berapa? Dari koefisien x pangkat 5 tentunya. Berapa koefisiennya? Di sini adalah 1. Seperti itu ya. Lalu berikutnya kalian lihat berapa? 3x kuadrat. Maka kalian tulis berapa? 3.
Nah, jika setelah satu, lalu di sini kalimat 3 kan terus dengan 3, itu artinya ada kesalahan. Loh, kenapa salah? Karena kita harus mengurutkan dari pangkat tertinggi. Nah, ini kan sudah dari pangkat tertinggi, X pangkat 5 ke 3X pangkat 2. Tapi itu ada yang bolong. Apa yang bolong? Ini adalah koefisien X pangkat 5. Berikutnya, kita mau nggak mau tetap harus buat koefisien X pangkat 4. Tapi di sini kan nggak ada X pangkat 4. Berarti koefisiennya adalah 0, seperti itu. Ya, koefisiennya adalah 0. Lalu lanjut nih, buat koefisien X pangkat 3. Nah, tapi di sini kan nggak ada lagi koefisien X pangkat 3. Berarti kalau nggak ada, koefisiennya adalah 0. Nah, seperti itu. Ya. Lalu berikutnya kita buat koefisien X pangkat 2, lalu koefisien X pangkat 1 dan konstantanya di sini ya. Konstantanya atau X pangkat 0 bolehlah. Nah, jadi di sini adalah 3 min 2, 1. Nah, setelah kita menuliskan semua koefisiennya, ya, baru kita lakukan apa namanya itu perkalian dan penjumlahan yang seperti sebelumnya. Nah, jadi di sini ditambah ya satu kali satu ya satu gitu, satu kali satu satu. Terus di sini ya ditambah ya satu dikali lagi satu ditambah lagi 0 sama satu 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 kali satu berapa? Satu ditambah lagi 4 4 kali satu ya 4 ditambah lagi 2 2 kali satu ya 2 terakhir 1 tambah 2 3. Nah gitu. Jadi nilai P1 sama dengan 3. Nah nanti kalau kalian gunakan cara substitusi, hasilnya juga harusnya adalah sama ya. Nggak percaya, cek aja gitu. P1 jadinya 1 pangkat 5 tambah 3 kali 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 tambah 1 ya. Jadinya berapa? 1 tambah 3 kurang 2 tambah 1. Ini kan jadinya ini 1 ya. 1, 1, 1 berarti 3. Nah, seperti itu. Itu tambahan aja ya. Jadi nanti berikutnya kalau pakai cara Horner, sorry, hapus deh. Nah, kalau pakai cara Horner, dia harus dibuat dari pangkat yang tertinggi. Lalu semua koefisiennya harus dibuat. Jadi kalau dari X pangkat 5 loncat ke X pangkat 2, kita tetap harus membuat koefisien X pangkat 4 dan X pangkat 3. Kita buat 0 ya kalau memang dia tidak muncul di sana. Seperti itu. Nah, jadi segitu aja sih materinya. Nilai polinomial sangat mudah ya karena sangat pendek materinya. Jadi saya rasa kalian nggak akan ada masalah ya untuk nilai polinom ini. Mungkin di sini kita kerjakan beberapa contoh saja. Misalnya contoh yang pertama, jika diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah bx pangkat 2 tambah 2. Dan diketahui 3 dikali f3 ditambah 2 sama dengan 305. Tentukan nilai b. Nah, jadi kalau soal seperti ini, tentu kita cari nilai dari f3 dulu ya. Nah, misalnya kita cari dulu deh, f3 berapa? Jadi kita ganti deh semua x-nya dengan 3. Nah, ini ganti dengan 3, ini juga ganti dengan 3. Kita lanjutin untuk memperoleh ini hasilnya 3 pangkat 3 berapa? 20, 27 ya. Nah, berikutnya ditambah 5 dikali 3 pangkat 2 berapa? Nah, 9 ditambah 2, seperti itu. Kita lanjutin deh. F3. Kok di sini hilang ya? Nah, kita lanjutin deh ya. Sorry, ini 27 ya. Nah, 5 dikali 27 itu berapa? 5 kali 27 itu adalah 100 berapa ya? 135. Benar ya? 5, 3, ya benar. Nanti koreksi kalau saya salah ya. B dikali 9 itu berapa? Nah, betul. 9B ditambah 2. Nah, seperti itu. Lalu, berikutnya kita tinggal lanjutin nih. 135 ditambah 2 itu adalah 137 plus 9B. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai dari F3-nya. Lalu kita manfaatin ini ya. 3 dikali F3 itu adalah 137 ditambah 9B. Kan seperti itu. Ditambah 2 sama dengan 305.
Nah, oke. Jadi disinilah cara kita untuk bisa mendapatkan nilai B. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya melanjutkan saja proses dari ini ya. Nah, 3 dikali 137 adalah 400 411 ya. Nah, ditambah 3 dikali 9B itu berapa? 27B. Terakhir ditambah 2 sama dengan 305. Nah, di sini kita dapat jumlahkan ini adalah 413 ya. Ditambah 27B sama dengan 305. Nah, jadi kita bisa pindahin deh 413-nya. Kita pindahin ke ruas kanan ya. Kita pindahin ke ruas kanan. Ya, saja ya. Jadinya 27B-nya adalah 305 dikurangi 413 itu berapa? Itu adalah 108. Nah, kita peroleh deh B-nya itu adalah 108 dibagi 27 nih. Berapa? Itu sama dengan hasilnya adalah ini min ya. Min 108. Hasilnya adalah min atau negatif 4. Nah, seperti itu. Jadi ketemu deh hasil dari nilai B-nya adalah negatif 4. Berikutnya lagi satu misalkan ya contoh ya. Lagi satu, di sini diketahui nilai dari polinom ya, polinom Px, Qx untuk X sama dengan 6 berturut-turut adalah min 4 dan 8. Oke, jadi kita bisa buat nilai dari P6 itu adalah negatif 4. Nilai dari Q ya, Q6 itu sama dengan 8. Lalu diketahui juga bentuk polinom Rx itu adalah 3 dari Px dikurang Qx. Nah, ini mudah ya. Maka yang ditanya itu adalah R6 itu berapa? Nah, jadi di sini kita tinggal manfaatin aja bentuk ini yang sudah diberikan ya. Nah, jadinya R6 itu sama dengan 3 dikali P6 dikurang Q6. Kenapa? Karena di sini X-nya kita ganti semua dengan 6. Gitu ya. Jadi R6 itu nilainya berapa? Ya, 3 dikali P6-nya kan min 4. Nah, 3 dikali min 4 dikurang Q6 itu 8. Nah, gitu. Jadi R6-nya itu adalah 3 dikali min 4 negatif 12 dikurang 8. Nah, jadi R6-nya itu adalah negatif 20. Oke, selesai deh ya. Ya, segitu aja. Mudah ya. Nah, jadi nanti berikutnya sebagai latihan di rumah, silahkan kerjakan ini ya. Nah, silahkan kerjakan 4 soal ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan semoga bisa dipahami dengan baik ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.